Salam hormat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya David Edwardus Turus dengan NIM 1903195. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan di Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan STOK Bina Guna Medan. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang telah saya susun dengan judul Metode Latihan Bagian dan Metode Latihan Keseluruhan. Saya berharap kiranya kawan-kawan sekalian memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan hasil karya ilmiah yang telah saya susun, sehingga proses jalannya presentasi kali ini dapat berjalan dengan baik tanpa kekurangan satu apapun. Oke, baik. Pertama yang akan saya bahas adalah mengenai metode latihan bagian. Metode latihan bagian atau part method adalah strategi melalui pemahaman terhadap bahan pelajaran untuk mengarahkan peserta didik dalam mempraktikkan atau melaksanakan gerakan sebagian demi sebagian dan kemudian disusun secara keseluruhan. Metode latihan bagian adalah suatu pedoman atau petunjuk pengajaran yang dilakukan dalam bentuk latihan keterampilan secara bertahap mengikuti kompetensi terhadap materi pada cabang olahraga yang diberikan kepada peserta didik atau siswa dari bagian per bagian menuju keseluruhan. Pada metode latihan bagian ini, peserta didik belum memahami pelaksanaan teknik atau keterampilan terhadap latihan yang dijalani. Dan di sini diharapkan peserta didik dapat melakukan teknik sesuai dengan arahan pendidik. Tahap-tahap dalam metode latihan bagian ada 4. Ada preview. Preview di sini merupakan suatu tahap yang bertujuan untuk memperkenalkan keterampilan atau bahan ajar yang akan dipelajari, baik verbal, demonstrasi langsung, penayangan gambar atau foto, pemutaran video atau film, dan lain-lain. Kedua, ada analisis. Analisis merupakan tahap di mana peserta didik mengenali bagian-bagian penting. Keperluan analisis ini sebenarnya bermanfaat untuk melihat bagaimana peserta didik terbangun kembali keterampilannya. Ketiga, ada metode bagian atau unit. Merupakan tahap di mana peserta didik melatih tahap-tahap per unit. Keempat, ada sintesis. Sintesis merupakan tahap penggabungan setiap unit. Maksudnya di sini adalah setiap unit yang telah dipelajari digabungkan menjadi satu, sehingga memudahkan dalam penguasaan materi. Oke, dalam metode latihan bagian ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya antara lain 1. Siswa dapat menguasai bagian-bagian teknik dengan baik dan benar. Kedua, siswa dapat terhindar dari kesalahan teknik karena masing-masing teknik gerakan dikuasai baru ditingkatkan. Kelemahannya antara lain 1. Dibutuhkan waktu yang lama jika tiap-tiap bagian teknik sulit dimengerti dan dikuasai siswa. Kedua, untuk mempelajari bagian berikutnya harus bagian sebelumnya betul-betul telah dikuasai sehingga lambat untuk dikuasai. Ketiga, penguasaan terhadap pola gerakan lambat tercapai dan membutuhkan adaptasi yang telah lama untuk menggabungkan dari bagian-bagian teknik. Keempat, dapat menimbulkan rasa bosan atau jenuh karena keterampilan yang dipelajari terpotong-potong. Oke, kita masuk ke topik kedua, yaitu metode latihan keseluruhan. Metode latihan keseluruhan adalah suatu proses latihan yang mengajak peserta didik atau siswa untuk dalam mempraktikkan keseluruhan susunan gerakan terhadap materi pembelajaran. Setiap cabang olahraga memiliki cara yang sederhana dalam menerapkan gerakan yang mudah dimengerti dan dipahami oleh peserta didik atau siswa. Oleh sebab itu, peserta didik atau siswa diharapkan dapat melakukan keseluruhan gerakan dengan waktu yang bersamaan. Dapat disimpulkan bahwa kedua para ahli tersebut mengemukakan bahwa konteks sederhananya gerakan dalam olahraga dikatakan mudah untuk dipelajari peserta didik atau siswa, serta secara langsung dapat menerapkannya tanpa mempelajari secara bertahap atau bagian per bagian dalam melakukan teknik pertunjukannya. Dalam metode latihan bagian terdapat juga kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya antara lain 1. Merangsang siswa
untuk segera memiliki kemampuan dengan cepat. Kedua, membiasakan siswa untuk beradaptasi terhadap materi yang diajarkan yang tujuannya berorientasi menjadi lebih baik. Ketiga, bagi siswa yang sudah memiliki kemampuan dasar, maka metode latihan ini sangat cocok karena siswa tersebut tinggal melatih ketepatan terhadap materi yang diajarkan. Kelemahannya antara lain, satu, bagi siswa pemula, khususnya dalam melakukan pembelajaran ini, pada awal pembelajaran tingkat kegagalannya akan sangat besar. Kedua, pembelajaran konsentrasinya hanya tertuju pada penggunaan tenaga, sedangkan penguasaan terhadap teknik yang benar sulit untuk tercapai. Jadi dari dua topik tersebut dapat kita tarik kesimpulan di sini, yaitu bentuk latihan keterampilan yang dilakukan secara bertahap mengikuti kompetensi terhadap materi pada cabang olahraga yang diberikan kepada peserta didik itu disebut dengan metode latihan bagian atau wall method. Sedangkan bentuk latihan suatu keterampilan yang pelaksanaannya dilakukan secara keseluruhan dari materi cabang olahraga yang dipelajari itu disebut dengan metode latihan keseluruhan atau wall method. Metode latihan bagian dan metode latihan keseluruhan ini merupakan suatu bentuk metode yang tidak dapat terpisahkan dan mengandung maksud yang selaras. Adapun pelaksanaannya dapat diikuti dengan tahap-tahap. Pertama ada preview, yaitu tahap ini dilakukan dengan cara peserta didik atau siswa diberikan informasi perihal yang dipelajari secara keseluruhan dari berbagai macam sumber. Kedua, review. Tahap ini cara memberikan dilakukan penggabungan antara metode latihan bagian dan keseluruhan. Guru memberikan feedback atau umpan balik dan memperbarui dengan cara keseluruhan. Kemudian ditekankan ke setiap individu bagian-bagian yang masih dirasa kurang. Yang ketiga ada pemantauan. Pemantauan ini adalah tahap ini dimaksudkan sebagai tahap pematangan. Tahap ini memberikan kesempatan bagi peserta didik dalam mengulang kesalahan dalam setiap teknik bagian yang belum dikuasainya. Yang keempat ada sintesis. Tahap ini dilakukan dengan cara peserta didik atau siswa melaksanakan latihan keseluruhan setelah mendapat umpan balik atau feedback dari guru. Oke, terima kasih. Sekian dari saya terhadap presentasi yang saya berikan dengan judul metode latihan bagian dan metode latihan keseluruhan. Saya berharap dengan presentasi yang saya berikan dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan kawan-kawan atau rekan-rekan serta pendengar yang lain terhadap topik yang saya bawakan saat ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah yang saya berikan. Kiranya dimaafkan dan saya di sini membutuhkan perbaikan terhadap topik yang saya bawakan. Saya siap menerimanya. Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih.